moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, namanya Prastika Novitasari. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan NIM 630202000113. Saya berasal dari kelas Ekonomi Syariah 5D. Di sini, saya mendapat tugas dari dosen saya yang paling ganteng untuk membuat video tentang Maqasid Syariah. Sebelum saya lanjut untuk membahas tentang Maqasid Syariah, saya mau nge-spill dulu nih dosen saya. Ini tuh foto terakhir kali dia ngulang. Soalnya dosen saya ini bentar lagi S3 guys. Jadi nggak bisa ngulang lagi di IAIN Salatiga. Tapi nggak tahu sih ke depannya. Ya nggak Pak? Dosen saya agak ketutupan guys sama mahasiswanya pas di foto. Kasihan ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak, yang penting ada foto bareng. Oke, daripada banyak bertele-tele, banyak omong, langsung aja kita ke topik pembahasan. Di sini kan mempelajari tentang bab Maqasid Syariah. Nah, yang saya bahas di Maqasid Syariah kali ini, saya ini ada membahas 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian dari Maqasid Syariah itu sendiri. Yang kedua, kategori hukum Maqasid Syariah. Yang ketiga, norma-norma hukum dari Maqasid Syariah. Yang keempat, hukum ekonomi syariah, ekonomi Islam dengan Maqasid Syariah. Sorry guys, typo. Yang kelima, Maqasid Syariah sebagai paradigma pembangunan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, contoh penerapan Maqasid Syariah dalam ekonomi Islam. Penasaran nggak sama pembahasannya? Aku sih penasaran. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian Maqasid Syariah. Jadi apa sih Maqasid Syariah itu gitu? Maqasid Syariah ini kalau secara bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid ini merupakan bentuk jamak dari kata maqsid, yang artinya kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata syariah artinya itu jalan menuju sumber air, atau dengan kata lain sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kalau menurut istilah, maqasid syariah itu merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Jadi maqasid syariah ini tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu ketetapan hukum. A few moments later. Selanjutnya kita akan bahas tentang kategori hukum Maqasid Syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi, beliau berpandangan bahwa tujuan utama dari Maqasid Syariah ini untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum, yaitu hukum dzurriyat, yang secara bahasa ini yang berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan, dan memelihara keturunan, serta yang terakhir memelihara harta dan benda. Dalam kebutuhan dzurriyat, apabila tingkat kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat di dunia maupun di akhirat. 5 hal yang paling utama dan mendasar yang kepentingannya harus dijaga dan dilindungi, yaitu yang pertama, melindungi agama atau al-din. Untuk perseorangan, al-din ini berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang yang beriman kepada agama lain. Yang kedua, melindungi nyawa atau al-nafas. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Yang ketiga, melindungi akal atau an-akal. Yang membedakan manusia dan hewan kan akal ya. Jadi kita ini wajib melindungi dan menjaga akal kita. Agama Islam juga menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun, dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita. Contohnya seperti meminum alkohol. Yang keempat, melindungi keluarga atau garis keturunan. Menjaga garis keturunan itu dengan cara menikah secara agama dan negara, bukan dengan mempunyai anak di luar nikah.
Misalnya bila kita mempunyai anak di luar nikah akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga. Dengan tidak jelasnya status anak tersebut yang perlu dibuktikan dengan tes darah dan DNA itu akan seperti menimbulkan fitnah dalam keluarga. Maka dari itu kita harus menghindari hal tersebut. Yang kelima, melindungi harta atau al-mal. Harta adalah hal yang penting dalam beragama. Namun Islam ini melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara ilegal dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Jadi kita itu tidak boleh korupsi. Selanjutnya ada hijayat. Secara bahasa, hijayat ini merupakan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Jadi apabila kebutuhan ini tidak terwujud, tidak mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, Islam terdapat hukum rukhsah atau keringanan, yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Selanjutnya ada tasniyat. Secara bahasa, tasniyat ini adalah hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Pembahasan selanjutnya mengenai norma-norma hukum maqasid syariah. Ini ada 4. Yang pertama, perbuatan yang pada dasarnya mubah namun secara keseluruhan menjadi mandub. Yang kedua, perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dalam skala luas dapat menjadi wajib. Yang ketiga, perbuatan yang pada dasarnya mubah tetapi dalam skala besar dapat menjadi makruh. Dan yang terakhir, perbuatan yang pada dasarnya mubah namun dalam kerangka yang lebih luas dapat menjadi haram. Secara garis besar dibedakan antara perbuatan mubah ini diperbolehkan atau tidaknya karena kadar frekuensi dan perbuatan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang mandub dan makruh dapat dianalisa dengan pembagian yang serupa. Sebuah perbuatan yang berstatus mandub tetapi dalam kerangka yang luas, yaitu universal, dapat dilakukan secara rutin maka akan menjadi wajib. Demikian pula dalam halnya dengan perbuatan yang dipandang makruh, apabila dilakukan sekadarnya saja, akan menjadi haram ketika terlalu sering dilakukan. Menurut Syekh Muhammad Thohir Ibnu Asyur, beliau mengatakan, melupakan pentingnya sisi maqasid dalam syariah Islam adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya stagnasi pada fikih. Untuk menghidupkan kembali ekonomi Islam yang setelah lama terkubur atau nyaris menjadi sebuah fosil, merupakan lahan istihadi, yang artinya bahwa kita dituntut kerja keras dari para ekonom muslim untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah yang terkait dengan ekonomi. Untuk melanjutkan nilai-nilai ideal tersebut didefinisikan menjadi teori-teori yang kemudian dapat dijadikan rumusan di dataran praktis. Dalam hal ini, Syekh Nawab Haidar Nahwi mengatakan bahwa kaidah perilaku ekonomi dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai etik. Untuk selanjutnya, beliau ini mengelaborasikan lebih jauh peran etika dalam banyak hal. Di antaranya etika dalam berperilaku rasional, etika dalam berperilaku konsumen, penolakan atas teori optimum Pareto karena menafikan nilai etik, etika dalam keadilan distribusi, dan etika yang terkait dengan peran pemerintah. Ekonomi Islam merupakan reinkarnasi dari ilmu fikih muamalat yang sudah semestinya mengembalikan kelenturan dan elastisititas fikih dengan menjadikan maqasid syariah sebagai the ultimate goal dalam proses tersebut. Mengutip dari pendapat Masdar F. Mas'udi bahwa dalam masalah muamalat, irama teks tidak lagi dominan, tetapi yang dominan adalah irama maslahat. Pendapat yang unggul bukan hanya memiliki dasar teks, tetapi juga bisa menjamin kemaslahatan dan menghindarkan kita dari kerusakan. Oleh karena itu, menggunakan kacamata fikih maqasid untuk mengoperasionalisasikan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan.
Pembahasan selanjutnya mengenai maqasid syariah sebagai paradigma pembangunan ekonomi Islam. Problem ekonomi biasanya dikaitkan dengan 3 pertanyaan dasar, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa sesuatu itu diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena adanya keyakinan bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya penyediaannya itu terbatas. Namun, teori-teori dalam ekonomi konvensional tidak mampu memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas. Akibatnya, teori-teori tersebut tidak dapat secara spesifik menjelaskan problem ekonomi manusia. Dalam perspektif syariah, alasan mengapa seseorang itu memproduksi dan mengapa harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi supaya untuk menjaga kemaslahatan. Aktivitas ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, yang didasarkan pada kemaslahatan merupakan presentasi proses meraih sesuatu yang lebih baik di dunia dan akhirat. Segala tindakan ekonomi yang mengandung maslahah bagi manusia disebut dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Memenuhi kebutuhan dan bukan memuaskan keinginan merupakan tujuan dari aktivitas ekonomi yang sekaligus merupakan kewajiban agama. Ilmu ekonomi konvensional tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Keduanya memberi efek yang sama bila tidak terpenuhi, yaitu kelangkaan. Mereka berpendirian bahwa kebutuhan adalah keinginan. Demikian pula sebaliknya. Padahal, konsekuensi dari hal ini adalah terkurasnya sumber-sumber daya alam secara membabi buta dan merusak keseimbangan ekologi. Pada sisi lain, ekonomi Islam justru tidak memerintahkan manusia untuk meraih segala hal keinginan dan hasratnya. Memaksimalkan kepuasan bukanlah spirit dalam perilaku konsumsi ekonomi Islam. Karena hal tersebut adalah norma-norma yang disongkong oleh peradaban yang materialistik. Sebagai gantinya, ekonomi Islam memerintahkan individu untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana yang dikehendaki oleh syariah. Keinginan memang muncul dari keinginan naluriah. Namun, dalam Islam, tidak semua keinginan naluriah itu bisa menjadi kebutuhan. Hanya keinginan yang mengandung kemaslahatan yang dapat dikategorikan sebagai keinginan. Dalam ekonomi Islam, hanya barang dan jasa yang dapat mengembangkan dan menopang kemaslahah saja yang dapat dikategorikan sebagai barang dan jasa yang mengandung kemaslahah. Oleh karena itu, dari sudut pandang agama, seorang individu muslim didorong untuk memperoleh atau memproduksi barang dan jasa yang mengandung kemaslahatan. Barang dan jasa dapat diukur dari tingkat kemaslahatannya relatif pada kemampuan barang dan jasa tersebut untuk mengembangkan kemaslahatan. Bagi para ekonom muslim, konsep maslahah lebih objektif daripada konsep utilitas untuk menganalisis perilaku individu ekonomi. Ekonomi Islam ini menempatkan maqasid syariah sebagai acuan, sehingga sistem dan ilmu yang kini telah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan yang mampu menjadi solusi terhadap kompleks problem ekonomi yang kini kian akut. Para mujtahid di bidang ekonomi Islam sudah semestinya menerapkan maqasid syariah dalam proses analisis mereka tentang ekonomi. Maqasid syariah dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Semua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kemaslahatan sehingga dapat memelihara maqasid syariah. Yang terakhir kita akan bahas tentang contoh penerapan maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Di sini saya akan mencontohkan di koperasi syariah. Menurut Nur S. Bukhari, konsep utama operasional koperasi syariah menggunakan akad syirkah mufawadah, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Masing-masing memberi kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Awal dari prinsip dan konsep utama koperasi syariah ini adalah bagian dari ikhtiar kemakmuran kehidupan para anggota koperasi yang telah bergabung, bukan hanya semata-mata untuk mengejar profit saja. Hal ini sesuai dengan maqasid al-khamsah
dalam poin kelima, yakni hafiz amal atau menjaga harta. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat hidup mandiri dalam segala aktivitas. Di sisi lain, Allah telah menitipkan hartanya kepadanya sebagai bekal dalam kehidupannya untuk tumbuh kembangkan sehingga dapat dijadikan bekal bagi pribadinya sebagai modal ibadah di jalannya. Praktek pengumpulan dana dalam koperasi syariah ini juga telah sesuai dengan salah satu dari 5 aspek maqasid syariah. Seorang anggota yang telah menyetorkan dana awal ke koperasi syariah tentunya ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan dan perencanaan keuangannya agar mendapatkan keuntungan, sehingga keuntungan yang didapatkan nanti bisa menjadi bekal hidup untuk dunia dan akhirat. Ini merupakan salah satu aspek maqasid syariah, yaitu berupa menjaga harta atau hafiz mal tersebut.